Oke, kita akan bahas soal Isra Miraj. Ini bukan sekedar cerita ya. Ini adalah sebuah perjalanan malam yang benar-benar mengubah segalanya. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal telusuri salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Jadi, intinya apa? Cuma dalam satu malam terjadi dua perjalanan luar biasa. Dan hasilnya, sebuah anugerah yang menjadi fondasi keimanan bagi miliaran orang bahkan sampai hari ini. Mari kita selami lebih dalam. Pertanyaannya kan, gimana caranya satu malam doang bisa mengubah arah sejarah? Nah, ini yang menarik. Peristiwa luar biasa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan ini bukan terjadi di saat-saat biasa loh. Ini terjadi di tengah periode yang penuh cobaan banget buat Nabi Muhammad. Bisa dibilang ini semacam penghiburan langsung dari langit setelah beliau melewati tahun kesedihan. Jadi, biar gampang, perjalanannya ini ada dua bagian utama. Pertama, ada Isra. Anggap aja ini perjalanan horizontal ya, perjalanan super cepat melintasi bumi. Lalu yang kedua, ada Mi'raj. Nah, yang ini perjalanannya vertikal, ke atas. Benar-benar naik menembus batas langit dan semua ciptaan. Keren kan? Dan ini bukan cerita karangan ya, landasannya kuat banget, langsung dari Al-Quran. Ayat inilah yang jadi pembuka, yang menegaskan kebesaran Allah yang memperjalankan hambanya. Dari sinilah rentetan keajaiban yang akan kita bahas ini dimulai. Oke, kita mulai masuk ke detail perjalanannya yang penuh mujizat ini. Tapi, tunggu dulu. Perjalanan ini nggak dimulai begitu saja loh. Ada persiapan yang luar biasa banget dari langit. Coba deh bayangin, sebelum melakukan perjalanan paling agung ini, hati Nabi Muhammad itu dibersihkan. Beneran, secara fisik dadanya dibelah dan hatinya disucikan pakai air zam-zam oleh para malaikat. Jadi ini bukan sekedar pembersihan biasa ya. Ini adalah persiapan spiritual tingkat tinggi, supaya beliau benar-benar siap untuk melihat dan menerima keagungan Allah yang luar biasa. Nah, setelah hatinya suci dan siap, barulah dimulai tahap pertama. Namanya Isra, yaitu perjalanan di bumi dari Makkah sampai ke Yerusalem. Gimana caranya? Beliau menaiki burak. Ini bukan kuda biasa, ini tunggangan dari surga yang kecepatannya, secepat kilat. Jarak ratusan kilometer dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ditempuh cuma dalam sekejap. Dan sesampainya di sana, ada momen yang luar biasa banget. Beliau menjadi imam sholat untuk semua arwah nabi-nabi terdahulu dan para malaikat. Ini tuh kayak penegasan bahwa ajaran yang beliau bawa adalah kelanjutan dari risalah ilahi sebelumnya. Oke, perjalanan di bumi selesai. Sekarang, dari Yerusalem, perjalanannya berubah arah. Dari horizontal jadi vertikal. Inilah yang kita sebut Mi'raj. Kenaikan menembus 7 lapis langit. Dan di setiap lapisannya ada pertemuan-pertemuan yang sangat berarti. Di langit tingkat pertama, beliau langsung bertemu dengan bapak kita semua, Nabi Adam. Ini pertemuan yang simbolis banget kan? Menghubungkan manusia pertama dengan Nabi terakhir. Lanjut naik ke langit kedua. Di sana beliau disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sebuah pertemuan yang menunjukkan betapa eratnya ikatan persaudaraan di antara para nabi. Terus di langit ketiga ada Nabi Yusuf yang katanya nih dianugerahi separuh dari seluruh keindahan yang ada di dunia. Wow, ini kayak gambaran kecil aja dari keindahan surga yang nanti akan beliau lihat. Nah, di langit keempat, pertemuannya juga nggak kalah penting. Beliau bertemu dengan Nabi Idris. Bisa dibilang beliau ini pelopor ilmu pengetahuan. Nabi pertamalah yang mengenalkan tulisan dan cara menjahit pakaian. Keren banget. Penjalanan terus berlanjut. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, yang terkenal banget karena kemampuannya berkomunikasi dan sangat dicintai oleh kaumnya. Lanjut ke langit keenam. Nah, di sini pertemuannya krusial banget. Beliau bertemu Nabi Musa. Ingat ya, Nabi Musa ini adalah nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Dialog mereka nanti, ini bakal jadi kunci dari keseluruhan cerita. Jadi, ingat baik-baik pertemuan ini. Dan akhirnya, di puncak langit ketujuh. Disinilah beliau bertemu dengan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini tuh semacam Ka'bahnya di langit. Bayangin, setiap hari ada 70.000 malaikat yang berbeda-beda tawaf di sana. Pemandangannya pasti luar biasa agung. Tapi perjalanannya belum selesai sampai di situ. Justru sekarang kita sampai di klimaksnya, tujuan akhir dari kenaikan yang super agung ini. Dari sini, Nabi melanjutkan perjalanannya sendirian. Tujuannya adalah Sidratul Muntaha.
Ini adalah sebuah pohon penanda batas akhir. Sebuah titik di mana semua makhluk harus berhenti. Bahkan malaikat Jibril yang selama ini menemani pun nggak bisa lewat. Di balik batas inilah beliau akan bertemu langsung dengan Sang Pencipta. Dan di momen yang sangat sakral itu, saat bertemu langsung dengan Allah, beliau menerima perintah. Sebuah amanah besar untuk kita, umatnya, yaitu sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nah, waktu turun beliau ketemu lagi sama siapa? Betul, Nabi Musa. Ingat kan tadi? Dengan pengalamannya yang luar biasa, Nabi Musa langsung bilang, umatmu nggak akan kuat. Beliau menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali dan minta keringanan. Dari sinilah dimulai sebuah, ya bisa kita sebut negosiasi ya, tapi ini negosiasi yang penuh dengan rasa cinta dan sayang yang luar biasa dari seorang Nabi kepada umatnya. Proses bolak-balik antara bertemu Allah dan berkonsultasi dengan Nabi Musa ini akhirnya membuahkan hasil, sebuah warisan yang abadi untuk kita semua, yaitu perintah sholat. Jadi setelah beberapa kali bolak-balik memohon, perintah sholat yang tadinya 50 kali, akhirnya diringankan menjadi 5 kali saja sehari. Tapi ini yang luar biasa. Allah dengan kemurahannya menetapkan bahwa pahala dari 5 sholat ini nilainya tetap sama dengan 50. Jadi pelaksanaannya ringan tapi pahalanya tetap maksimal. Oke, perjalanannya selesai, Nabi pun kembali ke Mekah. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru disinilah ujian terbesarnya dimulai. Ketika beliau menceritakan pengalaman ini, banyak banget yang nggak percaya. Mereka mencemooh, bilang ini nggak masuk akal, mustahil. Tapi bagi orang-orang yang imannya kuat, kisah ini justru membuat keyakinan mereka jadi makin kokoh. Jadi, jelas ya, Isra Miraj ini bukan cuma dongeng atau cerita sejarah. Inilah asal-muasalnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari. Pilar utama ibadah bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Gimana caranya sebuah perjalanan yang terjadi dalam satu malam, lebih dari 1400 tahun yang lalu,